Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-71. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, bagaimanapun juga Mahesa Jenar mencoba menyembunyikan perasaannya, namun di wajahnya membayang pula kekecewaan hatinya, apalagi Arya Saloka. Meskipun demikian, Mahesa Jenar sama sekali tak ada perasaan menyalahkan kepada Panembahan Ismoyo, sebab bagaimanapun juga waskitanya seseorang, namun pasti bahwa tidak semua sudut dunia ini dapat diketahuinya. Agaknya perasaan Mahesa Jenar itu dapat diketahui oleh Panembahan Ismoyo yang kemudian berkata meneruskan, "Anak Mas, aku tahu bahwa anak Mas menjadi kecewa. Hal itu disebabkan karena berita yang berlebih-lebihan tentang diriku. Orang menganggap bahwa aku dapat melihat segala isi dunia ini, dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Meskipun demikian, aku mempunyai satu permintaan pada anak Mas berdua yang tidak aku sampaikan kepada anak muda yang bernama Sawung Sariti. Untuk sementara, tinggallah bersama-sama aku di Bukit Karang Tumaritis ini. Aku tidak tahu apakah dengan demikian akan ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan jalan atas maksud-maksud anak Mas itu. Tetapi pada saat aku melihat anak Mas berdua, aku merasa bahwa aku mempunyai kewajiban untuk membantu." Mendengar keterangan Panembahan Ismoyo yang terakhir itu, mata Mahesa Jenar menjadi bercahaya. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang panembahan. Karena itu ia yakin bahwa artinya pun tidak sesederhana kata-kata itu sendiri. Maka karena itu segera ia menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menjawab, "Panembahan adalah bijaksana. Apa yang Panembahan anggap baik, pastilah amat baik bagi kami. Apalagi kemurahan hati Panembahan untuk memberikan tempat berteduh bagi kami berdua, pasti akan kami junjung tinggi." Panembahan itu tersenyum, lalu katanya meneruskan, "Anak Mas berdua terlalu rendah hati. Namun janganlah anak Mas menjadi kecewa kalau akhirnya aku tak dapat berbuat apa-apa atas keinginanku membantu, yang hanya dibekali oleh kemauan melulu." Sekali lagi Mahesa Jenar mengangguk sambil berkata, "Kemauan Panembahan bagi kami adalah jauh lebih berharga dari apapun juga." Akhirnya Mahesa Jenar dan Arya Saloka diperkenankan untuk beristirahat. Selanjutnya guna memenuhi permintaan Panembahan Ismoyo, mereka berdua untuk beberapa lama tinggal bersama-sama di Karang Tumaritis. Mereka berdua hidup dan bergaul dengan beberapa orang cantrik yang melayani Panembahan Ismoyo dengan rajinnya di bawah pimpinan Putut Karang Tunggal. Namun setelah 7 hari mereka tinggal di situ, Panembahan Ismoyo sama sekali belum pernah menyinggung-nyinggung tentang kedua pusaka itu. Kalau mereka bertemu, maka apa yang dibicarakan oleh Panembahan Ismoyo adalah hal-hal yang sama sekali tak berarti. Bahkan kesempatan untuk bertemu pun sangat terbatas. Panembahan Ismoyo selalu menyepi di ruang samadinya. Meskipun demikian, Mahesa Jenar percaya bahwa Panembahan Ismoyo pada suatu hari akan dapat memberinya bantuan untuk menemukan kedua keris itu. Selama mereka berdua di Karang Tumaritis, mereka mendapat kesempatan untuk mengunjungi setiap lekuk-liku pegunungan itu. Sebagai tuan rumah, para cantrik amatlah ramahnya, sehingga Mahesa Jenar dan Arya Saloka merasa seperti di rumah sendiri.
Bahkan di bukit itu pun Arya Saloka masih sempat untuk menerima pelajaran-pelajaran dari gurunya, meskipun mereka terpaksa mencari tempat yang agak tersembunyi, sebab ternyata penghuni bukit itu agaknya tidak pernah membayangkan adanya gerak-gerak kekerasan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka, kecuali menelaah masalah-masalah kerohanian di bawah tuntunan Panembahan Ismoyo. Tetapi pada beberapa hari kemudian, terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Ketika mereka sedang berjalan-jalan menyusur tebing bukit itu, dilihatnya agak jauh di lembah di belakang bukit itu beberapa perkemahan yang sedang dipersiapkan. Mula-mula mereka sama sekali tidak menaruh perhatian sama sekali, sebab mereka menyangka bahwa kemah dari batang-batang ilalang itu telah dibuat oleh para pemburu. Tetapi ketika ternyata di bagian-bagian yang lain di sekitar bukit itu dibuat pula kemah-kemah yang serupa, maka Mahesa Jenar mulai curiga, apalagi ketika akhirnya ia mempunyai kesimpulan bahwa Bukit Karangtumaritis itu telah dikepung rapat, sehingga setiap jengkal tanah mendapat pengawasan dengan seksama. Mau tidak mau Mahesa Jenar terpaksa menebak-nebak siapakah yang telah membuat perkemahan itu dan apakah maksudnya. Pada malam itu, hati Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar ketika ia mendapat undangan dari Panembahan Ismoyo untuk menghadap. Maka bersama dengan Jatirono dan Arya Saloka, Mahesa Jenar pergi memenuhi undangan itu. Seperti biasa, Panembahan Ismoyo menyambut kedatangannya dengan penuh hormat serta mempersilahkan Mahesa Jenar dan Arya Saloka duduk di atas batu hitam yang beralaskan kulit kayu. Setelah itu dimintanya Jatirono meninggalkan mereka. "Anak Mas," kata Panembahan Ismoyo kemudian setelah menanyakan keadaan Mahesa Jenar selama tidak bertemu. "Perkenankanlah aku menyampaikan suatu berita yang barangkali agak tidak kita harap-harapkan." Panembahan Ismoyo berhenti sejenak, sedang Mahesa Jenar dengan penuh perhatian mendengarkan setiap patah kata yang meluncur dari mulut orang itu. Tetapi meskipun Panembahan Ismoyo belum menyampaikan berita apakah yang tidak menyenangkan itu, namun Mahesa Jenar sudah dapat meraba bahwa yang dimaksudkan pasti adanya beberapa perkemahan yang mengelilingi bukit itu, dan ternyata apa yang dirabanya itu adalah benar. Di sekeliling bukit ini, Panembahan itu meneruskan, ada beberapa orang yang membangun perkemahan. Barangkali hal itu telah dapat anak Mas lihat pula. "Benar, Bopo Panembahan," jawab Mahesa Jenar. "Aku telah melihat perkemahan itu yang seolah-olah berusaha mengepung bukit kecil ini." Panembahan Ismoyo menarik nafas, kemudian katanya pula, "Tak ada di antara kita yang mengetahui apakah maksud orang-orang yang telah melakukan itu. Dan karena itulah, maka aku ingin minta tolong kepada anak Mas." Sampai sekian Panembahan tua itu berhenti pula. Mendengar permintaan itu, tentu saja Mahesa Jenar tidak akan menolaknya. Maka jawabnya, "Bopo Panembahan, aku akan selalu bersedia untuk melakukan apapun yang mungkin, apalagi apabila ada hubungannya dengan kemah-kemah yang memang sangat menarik hati itu." "Benar anak Mas," sambung Panembahan. "Memang aku bermaksud untuk mengetahui siapakah yang telah membangun perkemahan itu. Aku kira mereka mempunyai maksud-maksud yang tidak dapat mereka katakan secara berterus terang. Sebab apabila demikian, maka mereka pasti tidak akan melakukannya. Kalau persoalan mereka dapat dilakukan dengan baik, pastilah mereka akan langsung menaiki bukit ini." "Lalu apakah yang harus aku lakukan, Bopo?" tanya Mahesa Jenar. "Anak Mas," jawab Panembahan itu, "nanti apabila hari telah larut, aku ingin melihat perkemahan itu. Sudikah anak Mas mengantarkan aku?" Mendengar permintaan itu Mahesa Jenar terkejut,
Panembahan Ismoyo sendiri akan pergi melihat perkemahan dari orang-orang yang sama sekali belum dikenalnya. Karena itu segera ia menjawab, "Bopo Panembahan, sebenarnya tidaklah perlu Bopo Panembahan sendiri yang pergi untuk menyaksikan kemah-kemah itu. Biarlah aku dan Arya saja yang melakukan. Sedang hasilnya aku akan laporkan kepada Panembahan." Panembahan Ismoyo tersenyum mendengar jawaban Mahesa Jenar. Maka katanya, "Hal itu tak dapat aku benarkan, anak mas. Anak mas adalah tamu di bukit ini. Bukankah tidak semestinya kalau aku sebagai tuan rumah membebankan suatu pekerjaan kepada tamunya melulu, sedang tuan rumah sendiri akan berpangku tangan?" "Panembahan," sela Mahesa Jenar, "kalau demikian, bukankah Panembahan dapat menunjuk salah seorang cantrik pergi bersama kami?" Panembahan Ismoyo menggelengkan kepala. Katanya, "Itu pun tidak mungkin. Para cantrik adalah anak-anak yang keselamatannya ada di dalam tanggung jawabku. Aku masih belum tahu apakah pekerjaan yang akan kita lakukan itu berbahaya atau tidak. Karena itu aku tidak dapat menugaskan orang lain dalam hal ini. Kalau aku berani minta kepada anak mas, adalah karena aku yakin bahwa anak mas memiliki kemampuan melampaui manusia biasa. Terus terang saja, bahwa anak mas mungkin akan dapat melindungi diriku apabila ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Meskipun seharusnya aku percaya bahwa keselamatan seseorang sangat tergantung kepada garis yang telah digoreskan oleh Yang Maha Kuasa. Dan bukan pula seharusnya aku menaruh curiga kepada hal-hal yang belum pasti." Hati Mahesa Jenar tergerak mendengar kata-kata itu. Meskipun Panembahan Ismoyo itu telah sedemikian lanjut, namun sebagai seorang yang memegang pimpinan dalam bidangnya, ia sangat melindungi orang-orangnya. Karena itu, Mahesa Jenar merasa bahwa apabila ia terpaksa menolak, pasti akan menyinggung perasaan orang tua itu. Maka yang dapat dikatakan hanyalah, "Panembahan, kalau demikian, maka aku tidak dapat berbuat lain daripada memenuhi permintaan Bopo." "Nah, kalau demikian, akan senanglah hatiku. Meskipun aku merasa bahwa di dalam hati anak mas pasti mentertawakan aku. Seorang yang menamakan dirinya Panembahan, namun masih mencemaskan keselamatannya." Mahesa Jenar tidak menjawab, kecuali menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia agak tidak sependapat dengan pernyataan Panembahan Ismoyo itu. Sebagai seorang prajurit, ia membenarkan pada setiap usaha untuk keselamatan diri maupun pasukannya. Hal itu sama sekali bukanlah sesuatu yang perlu disesalkan. Tetapi di samping itu, ia mencoba untuk memahami pula alam pikiran Panembahan Ismoyo yang tidak mementingkan persoalan lahiriah. Maka ketika malam telah larut, Panembahan tua itu kemudian berkemas-kemas untuk turun dari Bukit Karangtumaritis. Orang tua itu sengaja melepaskan jubah putihnya dan menggantinya dengan kain hitam supaya tidak jelas terlihat di dalam gelapnya malam. Ketika itu, di langit bertaburan jutaan bintang yang berkedip-kedip dengan cemerlangnya. Angin pegunungan yang silir perlahan-lahan mengusap tubuh mereka yang dengan sangat hati-hati menuruni tebing-tebing Bukit Karangtumaritis. Mereka, Panembahan Ismoyo, Mahesa Jenar dan Arya Saloka, tidak melewati jalan-jalan yang biasa, tetapi mereka menempuh arah yang lain. Sebenarnya Mahesa Jenar sama sekali tak sampai hati melihat Panembahan Ismoyo pada malam yang gelap itu, tertatih-tatih dengan tongkatnya menuruni lambung bukit yang agak sulit itu. Namun kemauan orang itu sama sekali sudah tak dapat diubahnya. Bagi Mahesa Jenar, tebing itu sama sekali tak berarti apa-apa, juga bagi Arya Saloka. Tetapi lainlah Panembahan Ismoyo yang telah lanjut usia.
Karena itulah, maka perjalanan mereka sangat perlahan-lahan, seolah-olah mereka sama sekali tidak maju-maju dari satu titik. Kadang-kadang apabila tebing itu agak terlalu terjal, Mahesa Jenar dan Arya Saloka bersama-sama menolong Panembahan Ismoyo supaya tidak jatuh terperosok. Meskipun demikian, ketika bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegaknya, mereka bertiga telah sampai di kaki bukit kecil itu. Nafas Panembahan tua itu terdengar agak terlalu cepat karena kelelahan. Namun demikian sambil tersenyum ia berkata, "Anak mas, bukankah aku mempunyai bakat untuk menjadi prajurit?" Mahesa Jenar tertawa lirih, lalu sahutnya, "Kalau Panembahan masih semuda aku ini, barangkali Panembahan jauh lebih kuat daripada aku." Mendengar jawaban Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo tertawa terkekeh-kekeh sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Karena itulah Mahesa Jenar kemudian menjadi cemas. Jangan-jangan suara itu didengar oleh orang-orang yang berada di dalam perkemahan yang sudah tidak begitu jauh lagi. Sedangkan untuk menegurnya, Mahesa Jenar agak segan. Panembahan Ismoyo kemudian sadar dengan sendirinya. Katanya berbisik-bisik, "Celaka, apakah mereka mendengar suaraku?" Setelah mereka berdiam diri beberapa saat, ternyata mereka tak mendengar suara apapun. Maka legalah hati mereka, karena ternyata suara Panembahan Ismoyo tidak terdengar oleh orang-orang di dalam kemah-kemah di seberang padang ilalang. "Panembahan," kata Mahesa Jenar kemudian, "aku persilahkan Panembahan menunggu di sini. Biarlah aku mendekati salah satu dari perkemahan mereka yang terdekat itu." "Oh," keluh Panembahan Ismoyo, "aku sudah sampai di sini. Apakah salahnya kalau aku ikut serta?" Sebenarnya Mahesa Jenar agak cemas membiarkan Panembahan Ismoyo mendekati perkemahan itu. Mereka masih belum tahu siapakah yang berada di dalamnya. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang cukup berilmu, maka kedatangan mereka pasti akan ketahuan. Sebab Panembahan Ismoyo agaknya kurang dapat mengendalikan geraknya, sebagaimana dirinya atau Arya Saloka yang sudah biasa berlatih diri. Tetapi ia tidak dapat mengutarakan pikirannya itu berterus terang, sehingga akhirnya ia terpaksa berkesimpulan bahwa ia harus benar-benar melindungi Panembahan itu atas segala sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu, maka kemudian mereka bersama-sama dengan hati-hati sekali mendekati kemah yang terdekat di depan mereka. Adalah suatu kebetulan bahwa kemah yang mereka pilih adalah kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Dengan sangat perlahan-lahan Mahesa Jenar merangkak paling depan, menguakkan batang-batang ilalang dan kadang-kadang gerumbul-gerumbul kecil di garis perjalanannya. Di belakangnya merangkak pula Panembahan Ismoyo, dan di belakang sekali Arya Saloka yang kadang-kadang terpaksa tersenyum geli melihat orang tua di depannya. Ketika jarak kemah itu sudah tidak begitu jauh, Mahesa Jenar sudah mulai mencium bau asap. Agaknya orang-orang itu sedang menghangatkan dirinya di tepi perapian. Karenanya Mahesa Jenar harus bertambah hati-hati. Ia berusaha bahwa setiap geraknya tidak menimbulkan suara. Baginya hal yang demikian itu tidak begitu sulit, namun tidaklah demikian bagi Panembahan Ismoyo. Untunglah bahwa sampai sedemikian jauh, kedatangan mereka masih belum diketahui. Ketika sekali lagi Mahesa Jenar menguak batang-batang ilalang, maka tiba-tiba ia surut selangkah. Di depannya tampak 2-3 orang sedang duduk mengelilingi api yang sudah hampir padam. Meskipun perlahan-lahan, namun percakapan mereka dapat didengar oleh Mahesa Jenar dengan jelas. Dengan gerak Mahesa Jenar memberi tanda kepada Panembahan tua itu agar berhenti dan berhati-hati. Panembahan Ismoyo agaknya mengetahui pula, karena itu segera ia berhenti dan duduk bersila.
Ia tampaknya sudah demikian lelah. Mahesa Jenar pun segera duduk di sampingnya, dan agak ke dalam tampak Arya Saloka duduk sambil memeluk lututnya. Di situ mereka merasa aman terlindung oleh batang-batang ilalang yang cukup tinggi dan padat. Sedangkan dari tempat itu pula, mereka dapat mendengar setiap pembicaraan dari ketiga orang yang sedang menghangatkan tubuhnya itu. Untuk beberapa lama pembicaraan orang-orang itu sama sekali tidak menyangkut kepentingan mereka berkemah di situ. Mereka hanya membicarakan diri mereka masing-masing. Mereka saling menyombongkan diri tentang kecakapan mereka berburu, berolah senjata dan jumlah orang yang telah pernah mereka bunuh. Meskipun demikian, dari percakapan itu Mahesa Jenar dapat menerka bahwa rombongan itu bukanlah rombongan orang baik-baik. Rombongan itu pasti termasuk dalam golongan para penjahat, bahkan bukan penjahat-penjahat kecil, tetapi mereka termasuk dalam gerombolan yang cukup besar. Mula-mula Mahesa Jenar hampir menganggap bahwa para penjahat itu hanya melulu menginginkan kekayaan yang mereka sangka banyak terdapat di puncak bukit kecil itu. Kalau demikian halnya, maka soalnya akan menjadi sederhana dan mudah. Arya Saloka sendiri mungkin akan sudah cukup untuk dapat menakut-nakuti mereka. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar terperanjat oleh percakapan berikutnya. Ketika salah seorang dari mereka menguap dan berdiri akan meninggalkan perapian itu, berkatalah ia, "Hati-hatilah kawan, jangan sampai orang itu lolos. Aku akan tidur sebentar. Kalau lurah kita nanti kehilangan orang itu, mungkin kepala kalian yang akan menjadi gantinya. Ingat, jangan coba menyelesaikan sendiri. Pukul kentongan kalau kau lihat dia, sebab baginya kau tidak lebih dari seekor tikus tak berarti." Orang yang masih duduk di tepi perapian yang sudah hampir padam itu tertawa tinggi. Jawabnya, "Macam apakah orang itu yang menganggap kita seekor tikus? Justru karena itu aku ingin melihat orangnya. Kalau ia kuat mengayunkan penggadaku ini dengan sebelah tangan seperti yang aku lakukan, aku akan menyembahnya 7 kali." Orang yang berdiri itulah kemudian yang tertawa nyaring. Katanya, "Aku akan berdoa, mudah-mudahan permintaanmu itu dapat terkabul." Setelah itu ia melangkah pergi memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Kedua orang yang masih duduk itu menggerutu tak habis-habisnya. Salah seorang darinya berkata, "Aku kagumi ketangkasan Kakang Sakayon. Sayang hatinya terlalu kecil." Mendengar kata-kata itu, hati Mahesa Jenar berdesir hebat. Ia ingat dengan jelas bahwa orang yang bernama Sakayon adalah salah seorang dari kepercayaan Simarodra di Gunung Tidar. Kalau demikian, maka orang-orang yang mengepung bukit itu pasti gerombolan Simarodra. Mendapat pikiran itu ia menjadi berdebar-debar. Cepat ia menghubungkannya dengan peristiwa yang baru saja lampau, di mana Simarodra telah terbunuh olehnya di Pedukuhan Gedangan. Maka pikirannya bekerja dengan cepatnya. Yang dihadapi itu hanyalah anak buah gerombolan yang telah diketahui kekuatannya. Karena itu, apakah tidak lebih baik kalau gerombolan itu segera dihancurkannya sama sekali? Panembahan Ismoyo yang melihat kegelisahan Mahesa Jenar berbisik perlahan-lahan, "Apakah yang telah anak mas ketahui tentang percakapan mereka?" "Panembahan," jawab Mahesa Jenar berbisik pula, "mereka adalah gerombolan Simarodra dari Gunung Tidar. Aku telah mengenal salah seorang di antara mereka, dan aku mendapat pikiran untuk menghancurkan mereka sekaligus sekarang juga. Kemah demi kemah tanpa mereka ketahui, sebab benar-benar mereka tidak lebih daripada tikus-tikus yang sangat rakus." Tiba-tiba Panembahan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya menjadi cemas. Katanya tergagap perlahan-lahan, "Jangan anak mas, jangan dipakai kekerasan." Mendengar kata-kata Panembahan Ismoyo, Mahesa Jenar menjadi bingung.
bagaimana mungkin menghadapi gerombolan Simarodra itu tanpa kekerasan. Karena itu, untuk beberapa saat ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dan karena Mahesa Jenar berdiam diri, Panembahan Ismoyo meneruskan, "Anak Mas, bukankah dengan demikian akan terjadi pertempuran?" Hampir tidak sadar Mahesa Jenar berkata, "Ya Panembahan, pertempuran dan pertumpahan darah." "Oh, Nger, aku akan mati ketakutan melihat pertempuran. Maksudku semata-mata hanyalah untuk mengetahui apakah maksud mereka mengepung bukit ini. Setelah itu biarlah aku selesaikan kemudian. Dengan mengetahui maksud itu, bukankah aku telah mempunyai ancang-ancang untuk berbicara dengan mereka?" Mahesa Jenar menjadi bertambah bingung. Meskipun ia dapat mengerti jalan pikiran Panembahan itu, namun sebenarnya ia sangat keberatan untuk melepaskan kesempatan ini. Orang-orang dari gerombolan hitam yang dalam keadaan terpisah-pisah seperti itu akan dengan mudahnya untuk digilas seperti membunuh cacing. Ia dapat memasuki kemah demi kemah dan membinasakan isinya sebelum mereka sempat menyembunyikan tanda apapun. Kemudian ia akan menghadapi pimpinan mereka, istri Simarodra yang pasti akan dapat dibinasakannya pula. Tetapi Panembahan Ismoyo itu melarang untuk berbuat demikian. Dalam kebingungan itu terdengar kembali Panembahan Ismoyo berbisik, "Anak Mas, kita telah berhasil mengetahui maksud kedatangan mereka. Marilah kita kembali dan mempertimbangkan apa yang baik aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini." Hati Mahesa Jenar bergolak hebat, karena itu ia masih duduk diam tak bergerak. Kalau Mahesa Jenar tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan, apalagi Arya Saloka, meskipun ia berdiam diri, namun tubuhnya telah basah oleh keringat dingin, bahkan terdengar giginya gemeretak menahan diri. Melihat gelagat itu, maka Panembahan Ismoyo menjadi bertambah cemas, apalagi ketika ia mendengar Arya Saloka berdesis dengan suara yang gemetar. "Cucu Arya Saloka," bisik Panembahan Ismoyo, "apakah rencanaku itu tidak dapat cucu mengerti?" "Eyang Panembahan," jawab Arya Saloka memaksa diri untuk berkata, "apakah salahnya kalau sekarang juga aku bertindak? Menurut Paman Mahesa Jenar, dharma seorang lelaki adalah termasuk menumpas kejahatan. Bukankah saat ini kesempatan itu ada?" "Kau betul, cucu, kau betul, dan Pamanmu Mahesa Jenar pun betul pula. Tetapi adakah untuk menumpas kejahatan harus dilakukan dengan membinasakan mereka?" "Bobo Panembahan," Mahesa Jenar menyahut, "setiap sisa dari kejahatan akan dapat menjadi benih pada masa yang akan datang." "Kau juga benar, anak Mas, kau juga benar," jawab Panembahan Ismoyo. Nafasnya menjadi semakin memburu. "Tetapi membunuh sebatang pohon tidak harus memotong dahan-dahan serta cabang-cabang saja. Yang penting akarnya lah yang harus dibinasakan." "Akan sampai juga saatnya kelak," potong Arya Saloka. "Cucu," sahut Panembahan Ismoyo semakin bingung, tetapi dari mulutnya meluncur kata-kata yang menunjukkan kedalaman tanggapannya atas keadaan yang dihadapinya. "Kalau kau mulai dengan orang-orang yang menurut pamanmu tidak lebih daripada tikus-tikus yang rakus itu, cucu, maka kau tidak akan menemukan rajanya, atau kau akan diterkamnya tanpa sepengetahuanmu." Mendengar kata-kata Panembahan tua itu, Mahesa Jenar menekan dadanya. Ia menjadi seperti orang yang tersadar dari sebuah angan-angan yang dahsyat. Gamblanglah baginya apa yang dikatakan oleh Panembahan Ismoyo itu. Ternyata meskipun orang tua itu tidak cukup pengalaman dalam dunia keprajuritan, namun pandangannya yang jauh ternyata sangat bermanfaat. Tetapi agaknya Arya Saloka sama sekali tidak dapat mengerti pikiran Panembahan Ismoyo. Karena itu ia menjawab, "Sekarang atau nanti, soalnya sudah jelas.
baik setiap anggota gerombolan itu atau setiap orang yang memegang pimpinan harus kita binasakan. Apakah bedanya? Arya, potong Mahesa Jenar dengan tenang. Biarlah kita urungkan niat kita. Mendengar pendapat Mahesa Jenar, Arya Saloka terkejut bukan buatan. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gurunya akan menjadi sedemikian lunak menghadapi gerombolan hitam yang memuakkan itu. Karena itu, wajahnya jadi merah. Jawabnya, "Guru, izinkanlah aku bertindak atas namaku sendiri. Bukankah mereka telah bekerja sama dengan Paman Lembu Sora untuk mencelakakan ayahku?" Sekali lagi Mahesa Jenar menekan dadanya. Ia dapat merasakan perasaan anak itu, tetapi ia dapat pula merasakan betapa bijaksananya Panembahan Ismoyo dengan pendapatnya. Maka dengan penuh kesabaran seorang guru terhadap murid yang dikasihinya, Mahesa Jenar berkata, "Arya Saloka, kalau ada yang benci kepada golongan hitam, akulah orang yang akan berdiri di baris terdepan. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan." "Paman," potong Arya Saloka, "haruskah kita menunggu agar mereka menjadi bertambah kuat dan bersiaga dahulu? Ataukah kita menunggu sampai mereka menggantung aku tinggi-tinggi di pohon beringin tua itu?" "Oh cucu, jangan sebut-sebut peristiwa yang mengerikan itu," sahut Panembahan Ismoyo. "Tetapi hal itu bisa terjadi, Eyang," jawab Arya. "Mula-mula ayahkulah yang menjadi korban. Kemudian apa yang terjadi atas Paman Sawung Rana menambah penjelasan. Dan apakah yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang Banyu Biru dan Pamingit?" "Arya," potong Mahesa Jenar, "biarlah aku selesaikan penjelasanku dahulu. Kita harus mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, kita harus menghormati Bopo Panembahan sebagai tuan rumah. Kedua, kita tidak mau kehilangan pemimpin mereka. Kalau orang-orang itu telah kita binasakan, maka pimpinan mereka tidak akan menginjakkan kakinya di daerah ini. Dengan demikian, pekerjaan kita akan bertambah sulit. Kalau demikian, biarlah kita tinggalkan padepokan ini, supaya kita tidak terikat lagi pada sopan santun. Setelah itu kita bebas untuk bertindak atas orang-orang dari gerombolan hitam itu," jawab Arya. Sehabis ucapannya itu, tiba-tiba Arya sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Mahesa Jenar terkejut sekali. Karena itu segera ia mencegahnya. "Arya, apa yang akan kau lakukan? Ingat, aku adalah gurumu, dan aku telah mengasuhmu sampai ke tingkatan ini." Mendengar suara gurunya yang sudah mulai keras itu, Arya menjadi tergetar hatinya. Rupa-rupanya gurunya benar-benar mempunyai pendapat yang lain dari pendapatnya terhadap orang-orang dari gerombolan hitam yang tinggal memijat hancur itu. Dalam pada itu tiba-tiba lembah di kaki Bukit Karangtumaritis itu tergetar oleh suara tertawa yang tinggi nyaring. Suara itu jelas suara perempuan. Hati mereka yang sedang bersembunyi di dalam semak-semak itu tiba-tiba menjadi bergetaran dan berdebar-debar. Mahesa Jenar dan Arya Saloka sama sekali tidak melupakan bahwa suara itu adalah suara istri Simarodra dari Gunung Tidar. Suara itu kemudian disahut oleh suatu suara yang tenang berat, meskipun terdengar kurang menyenangkan. Sambil tertawa pendek terdengar laki-laki itu berkata, "Seharusnya kau sedikit memelihara kecantikanmu daripada terus-menerus merendam kuku-kukumu itu di dalam racun. Dengan begitu aku tidak akan terlalu ngeri memandangmu." Sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, bahkan semakin dekat. Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, dada Mahesa Jenar berguncang keras. Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut Nusa Kambangan. "Jangan coba merayu aku," katanya, "kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu. Dengan demikian, kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku." Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai